Belajar coding dapat melatih siswa untuk terus berpikir kritis dan logis dalam memecahkan masalah. Minggu lalu, 30 orang guru Sekolah Sukma Bangsa mengikuti kegiatan in-house training di Sekolah Sukma Bangsa PD. Guru-guru tersebut merupakan perwakilan dari Sekolah Sukma Bangsa Luxmawe, Biren, PD, dan Sigi. Selama 4 hari mengikuti training, seluruh guru belajar dan memperkuat kemampuan berpikir komputasi dan coding. 30 guru tersebut dilatih secara langsung oleh trainer dari Reva Foundation Afrika. Belajar coding ternyata sangat menyenangkan jika dipelajari dengan cara yang kreatif dan menarik, apalagi menggunakan permainan tangible. Setelah mengikuti in-house training tersebut, harapannya para guru dapat menyebarkan virus kebahagiaan dalam belajar coding, sambil bermain games kepada seluruh siswa Sekolah Sukma Bangsa. Belajar coding dapat melatih siswa untuk terus berpikir kritis dan logis dalam memecahkan masalah. Ini siswa SMP kelas 7 dan 8 belajar coding. Pembelajaran coding ini melalui game sederhana yang berasal dari diadaptasi dari Afrika, di mana games itu bercerita tentang hutan Afrika yang ada banyak gajahnya, kemudian ada pemburu dan ada mobil polisi yang ingin menyelamatkan gajah dari pemburu. Di awal kegiatan terlihat anak-anak belum antusias dengan game ini. Namun di pertengahan ketika sudah memulai kegiatan terlihat anak-anak sangat penasaran, antusias, bahkan mencoba hal-hal yang belum sempat diajarkan oleh guru. Setelah kegiatan hari ini anak-anak berharap masih ada kesempatan lain untuk mereka bermain, melanjutkan ke level-level berikutnya. Dan tentunya kami sebagai guru juga sangat berharap agar nantinya bisa dihubungkan atau dikaitkan dengan pembelajaran di kelas, sehingga tidak terkesan bahwa ini hanya sekedar bermain saja. Menurut saya, sebelumnya coding itu sangat sulit dan ribet serta membingungkan. Bahkan untuk memulainya saja, saya tidak tahu dari mana dan bagaimana. Nah, setelah mengikuti sesi ini, saya mulai mengubah arah pandangan saya terhadap coding itu sendiri. Ternyata coding itu sangat menyenangkan. Karena kegiatan coding ini membuat pola pikir kita lebih sistematis dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, coding ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembelajaran dengan siswa-siswa. Jadi, kita diharuskan menyusun langkah untuk menuntun polisi dalam menangkap pemburu. Permainan ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dari yang mudah hingga sulit, sehingga kita harus berpikir untuk menyelesaikannya. Biasanya tuh pertama Aurel kira bakal bosan nih, nggak seru, nggak ngerti harus apa yang dilakukan. Di situ juga pas duduk Aurel mendengarkannya nggak terlalu paham nih, tapi rasanya setelah mencoba rupanya ketagihan, seru, kecanduan, rupanya emang seseru itu gamenya. Di sini kami memainkannya bersama teman-teman bersama-sama. Kami mencari jalan keluar untuk misi yang kami dapatkan, sehingga kekompakan dan kebersamaannya kami dapatkan di game ini. Dengan kekompakan itu kami mendapatkan kebersamaan yang waktu lebih dari biasanya. Saat bermain game ini, banyak hal yang kami pelajari dari game ini. Salah satunya melatih kami berpikir secara kelompok. Saat memulai level 1-5, tingkatannya itu masih mudah. Setelah melanjutkan level 6-10, tingkatannya semakin kompleks. Sehingga kami membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan game ini. Setelah bermain game Rangers, saya menyadari kalau belajar coding itu seru dan menyenangkan. Bermain game Rangers juga tidak hanya bermain games, tetapi kita
juga bisa mempelajari ilmu matematika, logika, dan juga ilmu-ilmu coding. Jadi, inti dari Game Rangers ini adalah yang saya dapatkan, yang pertama ada sistem berpikir, kemudian logika, dan berpikir komputasi. Awalnya saat saya mendengar tentang game coding ini, dalam pikiran saya, game ini sangat sulit. Tetapi setelah saya dan teman-teman menyelesaikan game ini, ternyata game ini sangat menyenangkan dan bahkan dapat melatih kekompakan saya dan teman-teman untuk menyelesaikan masalah.